nanti melahirkan generasi yang unggul, yang hebat itu. Pentingnya membangun rumah tangga di atas usia 20 tahun agar tidak terjadi stunting. Menurut saya yang paling penting mental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Maliki dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilancarkan segala aktivitasnya ya. Dan meskipun kita lagi hektik-hektik, lagi ada tugas ini, tugas itu, ujian ini, ujian itu, belum lagi ujian kehidupan. Tapi semua akan selesai pada waktunya kalau dikerjakan. Dan selamat datang di acara Maliki Podcast bersama saya Eka Mulyaningrum yang akan membersamai perbincangan kita pada kali ini. Dan tentunya bersama narasumber yang memang ditunggu-tunggu kehadirannya oleh sebagian mahasiswa yang akan melaksanakan kuliah kerja mahasiswa atau yang biasa kita sebut dengan KKM yang akan dilaksanakan di penghujung tahun 2023 hingga awal tahun 2024. Lebih tepatnya pada bulan Desember 2023 hingga Januari 2024. 1 tahun lamanya. Dan di sini sudah ada Bapak Dr. Haji Saiful Mustafa MPD MA selaku Kepala Pusat Pengembangan Masyarakat yang menangani salah satunya adalah kegiatan mahasiswa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Eka. Sehat ya? Alhamdulillah. Malah saya yang ditanya dulu. Iya. Bapak mau menyapa teman-teman yang ada di ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, khususnya mahasiswa UIN Malang yang akan melaksanakan KKM. Insya Allah hari ini akan kita bahas di podcast Maliki Malang. Oke, luar biasa. Gimana nih Pak, kabar dan kesibukannya? Luar biasa ya? Alhamdulillah padat sekali, terutama persiapan untuk pelaksanaan KKM yang sudah semakin dekat ya, karena sebentar lagi kita akan ujian akhir semester UAS, setelah itu langsung kita akan berangkat. Langsung KKM, ya. Jadi ini KKM berkedok healing ya Pak ya? Ya. Tapi termasuk alhamdulillah kita mempersiapkan pembekalannya itu. Termasuk pembekalannya, betul. Dan mungkin buat sahabat kampus atau teman-teman Maliki di luar sana yang belum mengetahui bahwa Bapak Dr. Saiful Mustafa ini adalah Ketua Pengembangan Masyarakat, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Pengembangan masyarakat. Tidak ada pengembangannya. Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat. Yang salah satunya menangani kegiatan KKM. Ya, pokoknya semua bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen itu di bawah naungan pengabdian masyarakat. Karena tidak hanya mahasiswa, dosen juga wajib mengabdi. Oh, begitu. Karena bagian Tridharma. Tridharma, betul. Kalau yang belum mengetahui, teman-teman yang belum mengetahui Tridharma itu ada apa aja, Pak? Tridharma itu pertama pengajaran. Ya, sudah kita lalui semua setiap hari. Betul. Kemudian penelitian, dan itu wajib ya. Mahasiswa melalui skripsi, kalau S2 tesis, betul. S3 disertasi. Ya. Dosen apalagi wajib dan tidak boleh ditinggal karena kalau tidak meneliti maka dampaknya banyak sekali. Betul. Efeknya. Kemudian yang ketiga pengabdian masyarakat. Dan itu kalau mahasiswa melalui kuliah kerja mahasiswa KKM yang dilaksanakan ini, kalau dosen bebas. Ya, artinya boleh kapan saja melaksanakan pengabdian. Kalau mandiri bebas. Kalau melalui UIN Malang, skema UIN Malang ada 3 skema dan itu ditentukan biasanya bulan Maret sudah dibuka, April mulai mengabdi sampai akhir tahun. Seperti yang kita ketahui Bapak, bahwa kuliah kerja mahasiswa ini udah kita tahu ya. Istilahnya buat teman-teman. Tapi apa yang membedakan dengan kuliah kerja nyata? Istilah lain yang digunakan kampus-kampus lain. Sebetulnya sama, intinya sama, kegiatannya sama ke masyarakat, cuman dulu itu kita melaksanakan atau menggunakan istilah itu ya. Tapi sejak 1998 terjadi reformasi karena KKN itu dipakai oleh negara menggunakan kalimat korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, yang itu konotasinya negatif sekali. Akhirnya kita berubah di nepotismenya itu
mahasiswa. Menjadi mahasiswa. Jadi kuliah kerja mahasiswa. Karena masyarakat juga KKN itu punya dua makna, kuliah kerja nyata juga kolusi, korupsi, nepotisme juga mereka menyebut KKN. Iya, itu betul. saja sebetulnya yang untuk membedakan. Ya, untuk membedakan bahwa kita ini bukan koruptor, bukan nepotisme, betul, ini KKM. Itu. KKM. Kayaknya juga lebih pas karena yang melaksanakan pengabdian mahasiswa. Jadi kuliah kerja mahasiswa. Iya. Lalu Pak, kira-kira sejauh mana persiapan KKM UIN Malang tahun 2023 ini? Alhamdulillah ya sekitar 90%, dan ini nanti hari Selasa kita akan mengundang seluruh kepala desa dan Pak Camat yang akan ditempati, ada 8 kecamatan dan ada 101 desa. Luar biasa. Dan ini insya Allah hari Selasa ini tanggal 5 Desember kita akan undang ke kampus kita. Pertama silaturahim, kedua kita akan ingin tahu apa program di masyarakat ya, agar kita bisa match ya. Untuk pemetaan juga ya? Ya, untuk pemetaan, dan nanti akan kita sampaikan pada saat pembekalan hari Rabunya kepada adik-adik. Ada pembekalan di hari Rabu? Ya, itu berangkat dari masalah yang bisa kita ambil, kita petakan dari informasi kepala desa hari Selasa. Hari Selasa. Sehari sebelum pembekalan mahasiswa. Berarti ada pertemuan di hari Selasa, lalu Rabunya langsung ada pembekalan untuk teman-teman yang mau berangkat KKM. Iya, mungkin ketua kelompok yang sudah ada namanya ya sudah tahu kan, sudah diumumkan ya. Iya, betul. Mungkin kalau mau menemui kepala desa masing-masing ya hari Selasa itu. Oh ya. Pukul 1 siang sampai jam 4 sore. Semacam penjebatan gitu ya, Pak. Jadi nanti kita undang plus camatnya ya. Kemudian kita silaturahim, perkenalan, kemudian kita ingin tahu program mereka, kemudian apa yang ingin yang diinginkan oleh masing-masing desa, kira-kira apa, itu aja. Jadi semacam koordinasi awal. Betul. Yang kedua mungkin bisa membantu memperlancar kegiatan, baik itu program adik-adik di lapangan ataupun tempat menginap, itu juga biar dibantu oleh Bapak Kepala Desa. Baik. Lalu Pak, kira-kira tema yang diangkat untuk KKN tahun ini? Ya, tema yang diangkat ini memang isu nasional ya. Isu nasional? Ya, isu nasional yang kemarin Bapak Presiden sempat agak kecewa ya, karena stunting ini tinggi sekali, tidak turun, padahal anggarannya besar sekitar 9 triliun. Tapi Presiden agak kecewa karena banyak anggaran yang tidak terserap untuk kegiatan stunting, malah yang meeting itu, yang pertemuan itu kalau kita melihat sambutan dari Bapak Presiden kita, artinya stunting ini isu nasional dan di Jawa Timur itu tinggi sekali. Untuk Malang KKM ini kita fokus di Malang ya, mungkin KKM selanjutnya kita sudah akan melebar di Jawa Timur. Ini temanya stunting, parenting, kemiskinan ekstrim. Jadi tidak hanya miskin tapi ekstrim miskin. Sangat ekstrim. Ya, dan yang terakhir moderasi beragama tetap ya. Tetap ya, integrasi dengan Islam. Ya, ada 4 itu. Kalau yang kemarin kayak kita fokus di moderasi ya. Iya, betul. Ya, tahun kemarin ya, sekarang ini stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama. Moderasi beragama. Itu. Betul. Berarti ada rencana untuk peluasan tempat KKN ya, Pak? Ya, insya Allah bukan tahun depan, Juli ini, karena Juli ini gelombang kedua ya. Gelombang 2 ini di Jawa Timur. Wah, siap-siap ya teman-teman. Bahwa ada peluasan hingga Jawa Timur. Lalu Pak, untuk program-program KKN atau KKM ini tahun 2023 ini? Iya, jadi pertama kegiatan kita, program kita ada 2 ya. Yang utama ada keagamaan karena kita UIN ya. Betul. Ada kemasyarakatan karena kita pengabdian di masyarakat. Kalau yang keagamaan itu tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi adik-adik wajib sholat 5 waktu di masjid dan musola terdekat, sekalian memberi uswah, contoh terhadap masyarakat yang mungkin belum sadar tentang sholat jamaah ya. Betul. Ya, kemudian yang kedua
one day one juz, membaca Al-Quran ya, di masjid atau di musola setelah sholat maghrib dan sholat subuh, itu pakai mic ya, pakai speaker, pakai loudspeaker, biar nuansanya seperti bulan Ramadan kedua ya. Betul. Ya, kemudian yang ketiga itu mengikuti kegiatan di masyarakat yang sudah ada, ya mungkin tahlil, istighosah dan seterusnya. Dan yang ini yang kemudian di TPQ di Madin, di situ stuntingnya. Pengimplementasian iya, dari jadi mahasiswa KKM itu memberi edukasi kepada adik-adik pentingnya pernikahan di atas usia 20 tahun. Karena sekarang banyak yang menikah di usia di bawah 20 tahun. Usia dini lah istilahnya. Dan itu termasuk sumbangsi tertinggi stunting. Kemudian kesadaran untuk memahami seksual, biar dia bisa menjaga diri, terutama dalam pergaulan yang semakin hari semakin seperti ini. Ini penguatannya di aspek keagamaan ya, stuntingnya. Karena kalau aspek kesehatan itu sudah ada yang menangani ya, orang-orang kesehatan, mulai gizi dan seterusnya. Karena cenderung stunting itu kan perkembangan gizi buruk ya, gizi buruk. Dan itu kita mulai dari pernikahan. Makanya harus menikah di atas 20 tahun agar nanti melahirkan generasi yang unggul, yang hebat itu. Ini jadi itu kita beritahu kepada adik-adik pentingnya pernikahan. Pentingnya membangun rumah tangga di atas usia 20 tahun. Itu nanti kita sampaikan di Madin, TPQ dan anak-anak yang generasi itu ya. Betul. Nah, kemudian yang parenting itu pemahaman kepada orang tua yang memiliki anak agar bagaimana menjaga merawat anak-anak ini, terutama di aspek pergaulannya ya. Aspek pergaulannya agar tetap menjaga kesucian dalam dirinya. Karena ini bagian dari kewajiban orang tua, dan kesadaran ini harus disampaikan kepada ibu-ibu masyarakat melalui kegiatan di masyarakat, entah itu PKK, entah itu istighosah, entah itu ada muslimatan, fatayatan dan seterusnya itu. Nah ini ya memang mahasiswa harus menyiapkan diri. Jadi menyiapkan diri materi stunting, materi parenting ya, materi kemiskinan ekstrim, materi moderasi beragama. Terutama dari aspek keagamaannya, kita akan memperkuat aspek keagamaan agar tidak terjadi stunting. Betul, karena pondasi ya Pak ya. Pondasi, karena kita memang fokus di agama gitu ya. Iya. Itu Mbak. Iya Pak. Jadi buat teman-teman itu tadi gambaran ya Pak, buat program-program yang mungkin bisa dilaksanakan di tempat KKM-nya masing-masing. Lalu Pak, selanjutnya mungkin dari hal tersebut yang telah disampaikan, ada tidak Pak kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang bisa dijadikan acuan, pedoman atau gambaran lain buat teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja mahasiswa ini? Ya itu tadi saya bilang bahwa dia harus mempersiapkan diri terutama di materi stunting, parenting, moderasi beragama ya. Betul. Jadi biar adik-adik ini tahu nanti apa yang dilaksanakan di lapangan ya. Karena nanti mungkin ada yang sebagian di sekolah atau madrasah, sebagian ada yang di balai desa ya. Dan itu nanti pasti akan dimintai tolong untuk mengawal kegiatan-kegiatan di desa. Nah ini masukkan materi parenting, stunting ini kepada kegiatan itu, terutama pendekatannya kalau mungkin PKK ke ketua ibu PKK, ibu ini gimana lah kegiatannya ini parenting, nah, gitu. Jadi semacam itu. Tapi adik-adik harus sudah siap materinya, materi stunting, parenting, moderasi beragama dalam aspek ya tanda kutip keagamaan atau religius itu. Untuk masalah kesehatan sudah itu mungkin kalau memang dibahas dikit aja. Itu bukan wilayah kita ya. Karena itu memang orang-orang kesehatan. Betul. Mungkin kalau yang bahas itu mahasiswa kedokteran pas ya. Boleh ya, gitu boleh. Tapi menurut saya kita lebih ke titik pemahaman tentang keagamaan ya di stunting parenting itu agar karena ini belum banyak disentuh. Pemerintah ini menyentuh stunting ini di aspek kesehatan, terutama
perbaikan gizi itu. Betul. Ya. Itu jadi yang aspek mindset, merubah mindset ini yang belum disentuh. Karena banyak masyarakat kita ini yang kenapa dinikahkan usia 16, 17 tahun? Ya karena takut pergaulan bebas. Betul. Takut apa ini artinya tuh dibawa pacar-pacarnya lah atau apa itu lah. Hanya dinikahkan dini. Lah ini tugas dari orang tua di parentingnya itu. Ya, jadi ya harus dijaga sampai usia 20 tahun. Setelah itu boleh dinikahkan. Lah, merubah mindset ini perlu pendekatan-pendekatan. Berarti pendekatannya tidak pendekatan hanya keagamaan ya. Iya, tidak hanya ke anak-anaknya tapi juga orang tuanya. Iya, stuntingnya itu ke generasinya, iya, parentingnya ke orang tuanya. Ya. Berarti menyentuh seluruh aspek. Seluruh aspek, iya. Kalau kemiskinan ekstrim mungkin di aspek UMKM-nya, penguatan UMKM-nya itu betul. Ya. Kemudian kalau moderasi beragama ya persatuan, kemudian toleransi, terus kemudian kita memperkuat aspek pemahaman keberagamaan, kebinekaan, kemudian anti radikalisme kan itu ya, ramah terhadap budaya lokal. Ya, itu isinya moderasi kan itu. Betul. Lalu Pak, kira-kira nanti setelah teman-teman melaksanakan kegiatan KKM ini, ada tidak kriteria tidak lulus atau lulus dalam melaksanakan KKM? Itu wewenang DPL ya, dosen pembimbing lapangan, karena yang tahu si A ini serius apa tidak. Ya. Jadi memang 40 hari ini harus fokus ya, karena tidak ada lagi waktu KKM kedua. KKM selama kuliah hanya sekali. Dan itu pun hanya di S1. Iya, betul. S2, S3 enggak ada. Makanya pesan saya kepada adik-adik ini yang serius. 40 hari ini, 40 hari jangan sampai tidak dapat A. Lulusnya betul. Lulus cuman ya dapat C, ya dapat B, kecuali yang ekstrim ya. Ekstrim itu jarang ikut kegiatan, kemudian tidak ikut di apa ini tidak tidur di kelompok ya, di posko atau dia tempat. Selalu keluar, ini tidak lulus. Banyak kasus yang tidak diluluskan oleh DPL. Kemudian ada mahasiswa yang ke kantor LP2M lapor ke saya, termasuk tak tanya kenapa. Kemudian akhirnya DPL-nya saya telepon, ini kenapa tidak lulus? Karena ya itu tadi, sering tidak ada di posko, tidak support terhadap kegiatan adik-adik temannya itu, tidak jarang ikut loh. Sudah ditentukan dia pakai bagian ini tapi tidak dilaksanakan. Dan itu ada laporan hariannya kan? Ada laporan hariannya dan itu akan dibaca oleh DPL. Jadi untuk lulus tidak lulus itu memang haknya DPL. Jadi karena yang tahu di lapangan. Betul. Jadi kantor LP2M hanya hanya menerima laporan dari DPL, kemudian nilai itu kita setorkan ke prodi masing-masing, itu aja. Jadi semacam transfer nilai. Tugas saya itu transfer nilai dari DPL ke jurusan atau ke prodi. Untuk convert SKS itu ya Pak ya? Iya. Lalu Bapak kan mengenai KKM ini ya, kira-kira ada tidak hasil atau produk KKM tahun sebelumnya dari hasil kuliah kerja mahasiswa ini? Ya banyak, cuman memang begini, ya itu nggak terlalu ditekankan. Iya ditekankan ya, tidak perlu ditekankan karena memang penekanan kita ini di aspek spiritual ya. Jadi bahasa saya itu penekanan di mindset, di bahasa agama lah ya. Jadi makanya tidak bisa kelihatan hari ini. Tapi kalau untuk mencetak generasi kan mungkin 5 tahun ke depan. Butuh waktu. Ya memang kita tidak membuat semacam tulisan-tulisan kan biasanya KKN ya ini jalan ini terus bawahnya KKM UIN Malang, KKM kampus ini. Kita tidak masuk ke sana ya. Kalau memang ada silakan adik-adik ya, cuman sebagai fasilitator saja karena kalau bisa kita nggak usah urunan kemudian kita bikin gapura misalnya gitu, nggak usah. Cuman kalau mau mendesain gapura ya, mungkin desa itu akan bikin gapura. Lah adik-adik yang mendesainkan ya itu boleh.
bisa jadi salah satu programnya gitu. Iya, salah satu programnya, tapi jangan membuat gapuranya, mendesain gapura kemudian ikut masuk di dalam paguyuban itu ya. Uangnya ya tetap dari desa, karena di desa itu kan betul, uangnya kan anggarannya banyak, ada gede. Makanya adik-adik nggak usah bikin kegiatan yang sifatnya mengeluarkan anggaran, karena itu sudah ada sendiri anggaran di desa. Kecuali ikut partisipasi dalam penyerapan anggaran itu, gitu ya. Karena fokus kita itu di spiritual ya, di kesadaran beragama dan bermasyarakat. Berarti ya memang nggak kelihatan itu. Iya loh. Betul. Untuk mengukur Mbak Eka ini baik, ini kan butuh proses kan itu. Butuh waktu. Nggak bisa saya datang 40 hari merubah sampai yang jarang ke masjid terus, kan butuh proses. Mungkin tahun depan Mbak Eka atau 2 tahun lagi sadar, saya harus begitu mendengar azan harus langsung ke masjid. Setelah sholat saya tak baca 1 juz sama. Ini kan butuh proses itu. Nah kita pendekatannya di situ. Baik. Ya. Lalu Bapak mengenai kuliah kerja mahasiswa ini, sebelum ke pertanyaan terakhir, apa yang perlu dipersiapkan buat teman-teman untuk kuliah kerja mahasiswa ini selain materi, lalu persiapan barang-barang dan lain sebagainya, kira-kira? Menurut saya yang paling penting mental ya. Mental bermasyarakat. Karena ini miniatur. Kalau 40 hari ini adik-adik itu sukses di masyarakat, dalam tanda kutip itu berhasil ya. Insya Allah ke depan ketika kembali ke masyarakat tidak akan jauh beda, sama lah ya. Ya ukurannya berhasil untuk sementara ini. Bagi saya ketika zaman meninggalkan desa itu banyak yang menangis lah. Itu untuk sementara ya. Betul. Banyak yang terenyuh, menangis, digandoli bahasa Jawanya ya. Mengambil hati orang. Mengambil hati berarti sudah mengena itu. Berarti sampai sudah bisa adaptasi, sudah bisa menyatu dengan mereka. Tapi kalau masyarakat sampai pulang biasa-biasa saja, itu tandanya tidak berhasil. Itu aja ya. Sementara ukuran sederhana. Ukuran sederhana. Jadi pertama yang penting menurut saya mental ya, mental bermasyarakat ya, agar kita bisa beradaptasi. Karena masyarakat itu macam-macam ya ada yang egois, ada yang macam-macam gitulah ya. Dan ini kita dituntut untuk mewadahi semua, Itu menurut saya jadi yang paling penting adalah mental kita bermasyarakat. Yang kedua pendekatan kita di keagamaan, di spiritual, karena itu justru akan menyentuh kepada hati mereka. Betul. Kalau secara fisik mungkin adik-adik pulang 1-2 bulan ingat, 1 tahun sudah tidak diingat. Ya. Tapi pasti dikenang sih Pak. Iya pasti dikenang kalau fisiknya ada. Kalau fisiknya itu sama roboh ya sudah tidak ada tulisan KKN-nya ya. Betul. Tapi kalau pendekatan agama, pendekatan hati, itu insya Allah akan dikenang sampai kapanpun, dan ini tidak berbayar, biaya murah. Betul. Ya hanya butuh senyum, salam dulu, assalamualaikum Mbak Eka, sapa, kemudian ngobrol, silaturahim. Betul. Itu, dan ini memang adik-adik hari-hari pertama harus itu. 1-2 hari sampai 3 hari ini harus silaturahim ke tokoh-tokoh masyarakat, ke masyarakat, menyapa, sowan. Dan ini menurut saya efektif sekali. Betul. Ke depan dia akan dibantu banyak hal, efektif sekali. Karena apa? Begitu kenal, apalagi mau berkunjung ke rumahnya ya, kan pasti tanya satu-satu, namanya siapa? Oh Mbak Eka dari mana? Kan akhirnya kenal, akrab. Ya pasti pertemuan kedua saya sebagai penduduk asli akan membantu sama Mbak Eka ke rumah kedua. Ya pasti saya akan membantu program sampean. Betul. Tapi kalau Mbak Eka tidak pernah ke rumah, ya saya sebagai penduduk asli sama ya tidak kenal. Kira-kira gitu. Betul. Manusiawi lah itu. Gitu ya. Bapak, untuk penutup kita kali ini kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman Maliki, khususnya yang ingin berangkat melaksanakan kegiatan kuliah kerja mahasiswa? Pesan saya pertama, niat ya, diniati ini sebagai khidmat kepada masyarakat. Ya, karena kalau dengan niat yang baik, insya Allah
perjalanan apapun terasa ringan ya. Betul. Niat yang kuat sebesar apapun halangannya akan menjadi ringan, apalagi dipikul bersama-sama dengan kelompok ya. Betul. Ini pesan saya itu niat khidmat biar kenangan 40 hari di masyarakat ini masuk di relung-relung hati masyarakat, juga bagian dari amal jariah sampean. Betul. Yang kedua, kerjasama individu dalam kelompok itu penting, karena di situ ada 11 sampai 13 orang ya, yang masing-masing otaknya itu berbeda-beda. Makanya kalau sudah dibentuk ketua dan sekretaris, maka yang lain harus menghargai, menghormati. Jangan ada ketua dua. Ya, ketuanya A, yang C ini mau jadi bikin acara sendiri, tidak boleh. Ingin mendominasi. Jadi kerjasama tim ini penting untuk kesuksesan dan kelancaran. Dan ini adalah uji pertama bagi masing-masing orang untuk bekerja sama tim. Karena di masyarakat akan begitu, kerjasama tim terus. Di situ diuji dia loyal apa enggak, egois apa enggak, dan seterusnya. Itu aja Mbak kira-kira. Baik, itu tadi perbincangan kita bersama Bapak Dr. Haji Saiful Mustafa. Sangat luar biasa, semoga bisa dijadikan gambaran, acuan, serta patokan buat teman-teman yang akan melaksanakan kegiatan kuliah kerja mahasiswa. Ada satu tagih Mbak yang mungkin saya lupa. Boleh, silakan Bapak. Jadi tagihan adik-adik itu kan laporan akademik ya. Laporan akademik itu harian ya. Apa itu pekerjaan hariannya apa? Kemudian video pendek 10 menit ya. Kemudian news online ya 350 kata, mungkin ditambah 3 gambar atau foto yang memperkuat pesan tema itu ya. Itu banyak yang news online yang gratis-gratis banyak. Kalau yang mungkin yang biar tidak ada iklannya ya nanti ke Gema UIN Malang, ke fakultas itu kan sudah banyak. Dan yang ketiga Jurnal pengabdian ini saya harap adik-adik ini melibatkan DPL. Jadi Bapak Ibu DPL juga harus aktif untuk membuat jurnal. Satu kelompok satu saja tapi yang baik. Dan tidak harus 12 orang itu ikut semua, tidak harus. Mungkin 2 atau 3 orang tapi yang intent ya. Dan yang mengikuti template jurnal. Kemarin saya baca jurnalnya adik-adik ya kacau balau. Ya nggak mengikuti template ya, seperti cerita di lapangan, tidak ada metodenya, tidak ada metodologinya, tidak bisa. Itu ya. Dan yang terakhir sertifikat KKM, jangan lupa adik-adik kalau dan sertifikat KKM ini didatangani oleh mitra. Mungkin sampai dari TI ya. Iya betul. Nah, bikin aplikasi, membuat aplikasi di desa itu atau aplikasi untuk madrasah ya. Kalau aplikasi tentang desa itu atau tentang surat menyurat sama ya. Berarti yang tanda tangan kepala desa. Kalau membuat aplikasi di madrasah, berarti yang tanda tangan instansi madrasah. Ya, kepala madrasah, kopnya madrasah, stempelnya madrasah bahwa Mbak Eka ini sudah melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bentuk membuat aplikasi di madrasah A. Nah, itu sudah rekognisinya. Satu, prodi membutuhkan, sampean juga iya, kampus iya. Karena pertanyaannya pasti begini, apa KKM ini yang bisa diberikan kepada masyarakat apa? Itu pasti pertanyaannya. Betul Pak. Nah, jadi kalau sudah begitu, Mbak Eka tinggal menunjukkan sertifikat itu. Buktinya. Membuat aplikasi. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih Bapak. Jadi teman-teman, itu adalah gambaran ya buat pelaksanaan kegiatan KKM, mulai dari programnya, lalu tugas akhir dan tagihan-tagihannya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat biar bisa melalui semuanya dalam keadaan lancar. Begitu saja teman-teman, terima kasih. Sekian, apabila ada salah gak apa-apa ya Pak, namanya juga manusia. Ya, sama-sama. Mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.